Halo guys, di sini saya akan membacakan cerita horor tentang pendakian gunung. Bagaimana ceritanya? Oke, kita mulai ke videonya. Pada suatu malam yang gelap, angin berbisik lirih di puncak gunung. Langit yang awalnya cerah kini dipenuhi awan hitam yang menyelimuti bulan. Empat sahabat, Rian, Maya, Dika, dan Nita, memulai pendakian menuju puncak gunung gelap. Mereka adalah pencinta petualangan yang selalu haus akan tantangan. Malam itu, hutan di sekitar mereka menjadi tempat yang sunyi dan misterius. Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian, membuat langkah mereka seperti menyusuri lorong kegelapan dalam keheningan itu. Hanya suara langkah mereka yang menyusuri tanah berbatu dan dedaunan kering. Rian yang selalu penuh semangat memimpin rombongan. Dia berbicara dengan suara kerasnya, mencoba mengusir ketegangan yang terbangkitkan oleh keheningan hutan. Gila ya, pendakian ini seru banget guys. Kita bakal dapat pengalaman yang gak terlupakan. Namun, semangat itu sirna seiring dengan mendalamnya kegelapan di dalam hutan. Cahaya senter hanya mampu menerangi sedikit sekeliling mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar di antara dedaunan dan pepohonan, membuat mereka merinding. Dika mencoba menutupi ketakutannya dengan tertawa cempreng, tapi terdengar seperti serak oleh suasana mencekam. Kita harus tetap bersama ya, jangan terpisah, kata Maya, mencoba menguatkan hati mereka. Nita yang selama ini penuh keberanian mengangguk setuju. Tetapi di balik senyumnya terlihat kecemasan yang sulit disembunyikan. Perjalanan semakin terjal dan gunung itu seakan menyimpan rahasia mengerikan di setiap lekukannya. Mereka melintas lembah-lembah yang dalam, mendaki bukit-bukit curam, dan menuruni jurang-jurang yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Tapi setiap langkah yang diambil terasa seperti menuju ke dalam kegelapan yang semakin menyelimuti. Di tengah jalan, Rian tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melihat sesuatu di kejauhan. Kalian lihat gak? Serunya dengan suara berbata-bata. Ada sesuatu di sana tuh. Semua berhenti dan menatap arah yang ditunjuk oleh Rian. Di kegelapan mereka melihat bayangan-bayangan tak terbentuk yang seolah-olah bergerak. Suara-suara bisikan semakin terdengar, menciptakan harmoni yang menyeramkan. Nita meraih tangan Dika erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin itu manusia kan? Ujar Dika dengan wajah pusat pasi. Suara itu semakin dekat, seperti ribuan suara yang berbicara dalam bahasa yang tak terdengar atau bahasa yang aneh. Tanpa peringatan, bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja. Hutan kembali sunyi dan hanya suara angin yang kembali berbisik lirih di sekitar mereka. Rian mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasi kita saja guys, kita harus terus maju guys. Namun, suasana hati mereka sudah berubah. Keberanian yang mereka tunjukkan sebelumnya kini hilang ditelan gelapnya malam. Dengan langkah ragu, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung gelap. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak yang dipenuhi kabut tebal. Di atas sana, bulan yang seharusnya menerangi malam telah tertutup rapat oleh awan gelap. Rian melihat ke sekelilingnya, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, tapi hanya mendapati hening yang mencekam. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan. Maya menoleh panik. Ada apa ini, Rian? Bayi di puncak gunung, tanya Maya. Rian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, gak mungkin ada bayi di sini. Ini seharusnya hutan yang terpencil, guys. Mereka mengikuti suara tangisan itu tanpa menyadari bahwa mereka mungkin telah masuk ke dalam lingkaran mistis yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tangisan bayi semakin dekat,
Tapi hantu-hantu bayangan yang mereka temui sebelumnya juga muncul di sekitar mereka. Tiba-tiba, cahaya biru menerangi puncak gunung. Suara angin kencang membawa aroma bunga-bunga yang tak dikenal. Mereka berdiri di tengah hutan hujan cahaya, merasa seakan-akan berada di antara dunia ini dan dunia lainnya. Tangisan bayi pun lenyap, digantikan oleh lagu-lagu kuno yang terdengar samar. Dalam kebingungan, keempat sahabat itu saling bertatapan. Terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Puncak gunung gelap memendam rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Dengan perasaan campur aduk, mereka meninggalkan puncak itu, turun dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Namun, bayangan-bayangan itu tetap ada, menyaksikan langkah-langkah mereka yang meninggalkan puncak yang dipenuhi dengan misteri. Hingga kini cerita itu menjadi legenda di kalangan pendaki, yang menceritakan tentang malam kelam di Gunung Gelap, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bertemu di bawah bayangan bulan yang hilang di antara awan hitam. Mereka turun dari puncak dengan hati yang berat, membawa beban rahasia yang tak terungkapkan. Langkah-langkah mereka seperti menyusuri kenangan yang tergores di dinding waktu. Angin malam masih membawa aroma bunga mistis, dan kabut tebal menyelimuti jejak mereka yang melangkah perlahan. Dalam keheningan hutan, mereka mulai merenung tentang segala yang terjadi di puncak gunung. Dalam gemuruh angin, Maya berbisik, "Apa yang kita temui di sana, Rian? Apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang lebih dalam dan lebih nyata, Rian?" Rian menatap jauh ke kegelapan hutan, mencoba merangkai kata-kata yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran mereka. Mungkin kita hanya menyentuh ujung dari keberadaan dunia yang berbeda. Puncak ini adalah pintu menuju dimensi lain di mana waktu dan ruang bersentuhan, ucapan Rian. Nita menambahkan dengan suara lembut, "Tapi mengapa bayangan-bayangan itu tiba-tiba menghilang dan tangisan bayi? Apa artinya itu semua?" Dika yang sejak tadi terdiam akhirnya berbicara. "Mungkin kita tidak pernah bisa benar-benar mengerti. Mungkin ada kehidupan di luar sana yang melibatkan dunia gaib dan dunia nyata, yang terjalin dalam tarian yang tidak terlihat oleh mata manusia." Malam semakin larut dan hutan menyimpan lebih banyak misteri yang belum terungkap. Mereka melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang berat, meninggalkan jejak di tanah yang penuh dengan cerita tak terucapkan. Sama seperti nasib bulan yang tak mampu menembus awan gelap, begitu juga mereka tak mampu menembus batas antara nyata dan hayalan. Ketika matahari mulai merayap di langit timur, keempat sahabat itu keluar dari hutan, meninggalkan bayangan yang misterius. Mereka berdiri di depan gerbang gunung, memandang ke belakang dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kita akan membawa cerita ini pulang," ucap Rian, mencoba merangkul kepastian yang terus bergulir di dalam benaknya. "Meskipun mungkin takkan ada yang percaya, tapi kita telah menyaksikan sesuatu yang melebihi akal pikiran kita, guys." Maya tersenyum, dan mungkin Gunung Gelap akan terus menyimpan rahasia itu untuk mereka yang berani mencari jawaban di balik kabut yang menyelimuti. Dalam langkah terakhir mereka keluar dari lereng gunung, Dika menoleh sekali lagi ke arah puncak. "Siapa tahu suatu hari nanti orang akan mendaki lagi ke sini dan merasakan keajaiban yang sama. Kita hanya penjelajah sementara di antara ratusan cerita yang tertulis di bawah bayangan malam." Dalam langkah yang semakin mantap, mereka merambat turun dari pegunungan yang penuh misteri. Jejak-jejak mereka menjadi sejarah, cerita tentang malam kelam di Gunung Gelap yang akan diceritakan kembali oleh orang-orang di sepanjang waktu. Seiring langit pagi yang mulai menyingsing, mereka meninggalkan gunung itu dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, memeluk erat cerita yang telah mereka alami di malam yang tak terlupakan. Bagi mereka, Gunung Gelap bukan hanya tempat pendakian, tapi juga sebuah pintu menuju dunia luar
sana yang mungkin tidak pernah bisa dicapai oleh mata manusia biasa, guys. Lembah di bawah gunung, bunga-bunga liar bermekaran menyambut kedatangan para penjelajah yang membawa beban cerita di pundak mereka. Suara gemericik air sungai menemani langkah mereka yang semakin jauh dari rahasia yang tersembunyi. Keempat sahabat itu merenung di bawah pohon-pohon yang merintih lembut, mencoba merangkai kembali potongan-potongan pengalaman yang terlalu besar untuk dijelaskan oleh kata-kata. Kita tidak bisa membawa semua jawaban pulang bersama kita, ucap Nita, matanya memandang ke kejauhan. Tapi mungkin itulah keindahan dari petualangan ini, bahwa tak semua misteri harus terpecahkan. Rian mengangguk. Benar, Nita. Ada kecantikan dalam ketidakpastian, dalam keajaiban yang tidak terungkapkan. Seolah-olah kita merasakan denyut nadi kehidupan di balik tirai malam yang gelap. Mereka duduk di rerumputan yang lembut, merenung di bawah naungan pepohonan yang menari-nari dengan gerak angin. Dalam keheningan yang dalam, Dika berkata, "Siapa sangka malam yang menakutkan bisa memberikan pengalaman yang begitu mendalam. Ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan, tapi kita merasakannya dengan segenap hati kita." Maya menambahkan, puncak Gunung Gelap adalah tempat yang tak terjamah oleh waktu, dunia yang mungkin lebih dekat dengan bintang-bintang, dengan roh-roh yang tak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Sesaat, mereka hanya duduk menyelami keheningan yang kembali merayap di antara pepohonan. Cahaya pagi meresap di antara daun-daun hijau, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Hutan yang semalam penuh dengan misteri kini menjadi taman rahasia yang membiarkan waktu berjalan tanpa batas. Mereka berdiri meninggalkan lembah di bawah gunung yang menyimpan begitu banyak cerita. Langkah mereka tidak lagi penuh ketegangan, tapi diisi dengan kebijaksanaan baru yang hanya bisa didapati melalui perjalanan yang sulit. "Pergilah Gunung Gelap," ucap Rian dengan suara yang hampir berserah diri. "Biarkan ceritamu tetap tertulis di dinding-dinding hutan, dan biarkan kita menjadi pengikut yang setia pada keajaiban yang tak terjangkau." Dalam langkah yang lebih ringan, mereka melangkah ke dalam terang pagi yang semakin terang. Sinar matahari menembus pepohonan, menyinari setiap langkah mereka yang semakin menjauh dari gunung. Dalam hati mereka ada kerinduan dan keinginan untuk kembali merasakan sentuhan dunia goib yang pernah mereka singgahi. Seakan-akan hutan meresapi keberangkatan mereka, menyimpan cerita mereka sebagai bagian dari sejarah yang tak pernah pudar, di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh mata manusia. Mungkin ada mata yang tak terlihat menyaksikan langkah mereka yang menyatu dengan aliran waktu. Gunung Gelap dengan segala keajaibannya tetap berdiri sebagai penjaga rahasia yang tak akan pernah selesai diungkapkan. Dan dalam perjalanan hidup yang panjang ini, mereka mungkin saja menemui gunung-gunung lain yang menyimpan cerita yang tak tergambarkan oleh kata-kata. Tetapi setiap langkah akan selalu membawa kenangan malam kelam di Gunung Gelap. Sebuah petualangan yang mengantarkan mereka ke dunia yang lebih dalam, di mana batas antara nyata dan hayal menjadi semakin kabur. Nah itu guys, cerita Gunung Gelap yang dimana keempat pendaki ini mengalami sesuatu hal yang horor di Gunung Gelap. Mereka menjadikan ini adalah sebuah pelajaran, di mana ketika mereka mendaki gunung, bahwa di gunung itu ada sesuatu hal yang goib guys. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Saya ingin mengucapkan goodbye and bye-bye.